Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sitnyadin ingin menjelaskan tentang dampak penjajahan Jepang bagi Indonesia, dampak dalam berbagai bidang, dan dampak pada positif dan negatifnya. Ya, oke. Sekarang kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Aditya Tirta Adiaksa. Saya Yucitra Meliana. Saya Alsa Nisa. Saya Bella Aurelia. Saya Miftahur Rahmat. Saya Norasna Ruja. Saya Zazana Jasmine. Selamat menyaksikan. Saya dan Mahendra dari kelompok 3 Sitnyadin akan menjelaskan dampak positif penjajahan Jepang bagi Indonesia. Yang pertama ada bidang politik. Penjajahan Jepang mengakhiri pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Hal ini membuat perasaan nasionalisme bangsa Indonesia kala itu menjadi semakin kuat. Pada saat yang sama, Jepang juga mendirikan pemerintahan militer yang berusaha untuk mengintegrasikan Indonesia dalam kerangka Asia Timur Raya yang dipimpin oleh Jepang. Nah, yang kedua ada bidang sosial dan budaya. Penjajahan Jepang memberikan ruang bagi berkembangnya paham nasionalisme di Indonesia. Informasi yang disajikan secara kronologis kebijakan Jepang untuk mempromosikan kebudayaan Asia Timur Raya juga memunculkan semangat identitas nasional di kalangan masyarakat. Nah, kebijakan pemerintahan pendudukan Jepang dan dampaknya itu ada 3. Yang pertama itu ada pembentukan rukun tetangga atau RT, yang kedua pembentukan romusha, dan yang ketiga ada mobilisasi perempuan. Namun, dampak negatifnya adalah munculnya praktik kerja paksa romusha yang merenggut kebebasan bahkan nyawa banyak warga Indonesia. Ketiga itu ada yang namanya bidang militer. Jepang juga awalnya mendirikan sebuah tentara pembela tanah air Indonesia atau yang biasa kita sebut dengan Petana. Tujuannya adalah supaya para bangsa Indonesia itu dapat mempertahankan wilayahnya mereka sendiri. Nah, meskipun awalnya peta ini didirikan oleh Jepang, itu juga merupakan salah satu wadah penting bagi bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan yang layak bagi warga negara Indonesia. Nah, yang keempat itu ada bidang ekonomi. Salah satu alasan Jepang menjajah Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya di dalamnya, terutama di kalang minyak dan gas alam, guna untuk mendukung mereka di Perang Pasifik. Hal ini menyebabkan meningkatnya eksploitasi sumber daya di Indonesia itu meningkat. Yang kelima yaitu bidang pendidikan. Pada bidang pendidikan, Jepang mengenalkan kebijakan sekolah selama 6 tahun di mana mereka menjadikan bahasa Jepang sebagai mata pelajaran wajib. Oleh sebab itu, kebijakan Jepang di bidang politik juga digunakan sebagai alat propaganda untuk mendukung ideologi mereka. Ada beberapa dampak positif, salah satunya itu adalah meningkatkan semangat nasionalisme. Pada saat Jepang mendirikan peta atau pembela tanah air Indonesia dalam bidang militer, nah itu juga memupukkan atau membangun semangat para pemuda Indonesia untuk belajar dalam bidang militer. Nah, gunanya itu adalah untuk membantu masyarakat dalam persiapan kemerdekaan serta untuk memberantas para kolonialisme. Nah, dampak positif yang kedua itu awal kebangkitan militer. Dengan adanya pelatihan militer tersebut melalui organisasi seperti Heiko, Gakukotai, dan Peta, banyak tokoh yang kelak akan menjadi perwira di TNI setelah kemerdekaan. Nah, dampak positif yang ketiga ada pengenalan sistem ekonomi mandiri. Jepang mendorong produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dampak positif yang keempat adalah perubahan dalam sistem pendidikan. Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan memperkenalkan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama yang memperkuat identitas nasional. Nah, jadi dampak positif yang kelima itu ada pembangunan infrastruktur. Nah, Jepang membangun jalan dan jalur kereta api meskipun banyak dilakukan dengan kerja paksa atau romusha.
Negatif yang pertama yaitu eksploitasi dan kekejaman Jepang memaksa rakyat Indonesia bekerja sebagai rembusa dalam kondisi yang tidak manusiawi yang menyebabkan banyak korban jiwa. Perempuan Indonesia menjadi korban perbudakan seksual. Dampak negatif yang kedua, krisis pertanian dan ekonomi. Hasil pertanian dan sumber daya dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang dan menyebabkan kelaparan di berbagai daerah. Dan yang ketiga yaitu represi dan sensor ketat. Rakyat dilarang mengkritik pemerintah Jepang dan media dikontrol penuh oleh propaganda militer. Dampak negatif yang kelima yaitu rusaknya infrastruktur dan sumber daya. Setelah Jepang kalah perang, Jepang meninggalkan Indonesia dalam keadaan ekonomi yang buruk dan infrastruktur yang hancur. Nah, itu dia materi dari kelompok 3 Cut Nyadin. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.